Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Siti Komaria. Nah, kali ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Kompetensi dasar yang harus dicapai 3.2. Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. 4.2. Menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, dalam mempelajari klasifikasi makhluk hidup, tentu saja kita harus mengetahui apa saja ciri makhluk hidup atau benda hidup. Ciri yang pertama yaitu bergerak. Yang mudah diamati itu terjadi pada manusia dan sebagian hewan. Hal ini dikarenakan manusia dan hewan mampu bergerak aktif dan berpindah tempat. Alat gerak pada manusia berupa tangan dan kaki. Pada hewan berupa sayap, sirip, dan lain sebagainya. Nah, untuk gerak yang susah diamati itu disebut dengan gerak pasif. Gerak ini biasanya terjadi pada tumbuhan. Contohnya, bunga matahari yang bergerak ke arah cahaya. Ciri yang kedua yaitu peka terhadap rangsang. Nah, makhluk hidup mampu menerima dan menanggapi rangsang yang disebut dengan iritabilitas. Rangsangan ini berasal dari rangsangan luar tubuh dan rangsangan dalam tubuh. Untuk rangsangan luar tubuh, ini bisa bersifat fisik dan bersifat kimiawi. Nah, contoh rangsangan luar tubuh yang bersifat fisik seperti intensitas cahaya, perubahan suhu, dan sentuhan. Sedangkan rangsangan luar tubuh yang bersifat kimiawi seperti bau zat kimia tertentu. Nah, untuk rangsangan dalam tubuh, misalnya saat kita kedinginan, otomatis tubuh kita akan merasakan hal tersebut. Kalau pada tumbuhan, juga peka terhadap rangsang, seperti tumbuhan putri malu. Daun putri malu akan menutup saat disentuh. Ciri yang ketiga yaitu bernafas. Nah, tentu saja makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas yang digunakan untuk membakar makanan sehingga menghasilkan energi. Reaksi proses pembakaran makanan yaitu kita akan bernafas memerlukan glukosa dan oksigen yang kemudian mengeluarkan karbon dioksida dan uap air serta energi. Nah, manusia dan hewan darat bernafas menggunakan paru-paru. Hewan air bernafas menggunakan insang. Serangga menggunakan trakea dan tumbuhan menggunakan stomata. Ciri yang keempat yaitu memerlukan nutrisi, seperti makan dan minum. Ciri yang kelima yaitu tumbuh dan berkembang, seperti pada contoh gambar. Nah, di sini dimulai dari anak-anak hingga menuju orang dewasa. Selain bertambahnya ukuran tubuh, juga bertambahnya pemikiran atau pola pikir pada manusia, ataupun hewan, ataupun tumbuhan, serta makhluk hidup lainnya. Ciri yang keenam yaitu berkembang biak. Berkembang biak merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Nah, ciri yang ketujuh yaitu beradaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bentuk adaptasi ini ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Untuk adaptasi morfologi, contoh teratai memiliki daun yang lebar untuk membantu proses penguapan. Sedangkan contoh dari adaptasi fisiologi yaitu
Bunga tanaman mengeluarkan bau yang khas untuk memicu datangnya serangga guna proses penyerbukan. Selanjutnya ada adaptasi tingkah laku, seperti bunglon akan mengubah warna kulit sesuai dengan warna lingkungannya untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, setelah kita memahami ciri-ciri makhluk hidup, tentu saja kita harus mengetahui langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup, yaitu dengan kunci determinasi. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut maksud saya, mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Nah, kunci determinasi yang paling sederhana yaitu kunci dikotom, yang mana kunci ini berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Di sini Ibu memiliki contoh diagram kunci dikotom. Bisa dilihat di sini ada 6 hewan, yaitu elang, sapi, harimau, cacing tanah, bekicot, dan ayam. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan hewan tersebut ke dalam mana yang termasuk hewan tidak bertulang belakang dan mana yang termasuk hewan bertulang. Dari keenam hewan ini, yang termasuk dalam hewan tidak bertulang belakang yaitu bekicot dan cacing tanah. Kemudian, yang termasuk hewan bertulang belakang yaitu elang, sapi, harimau, ayam. Nah, setelah itu, dari hewan tidak bertulang belakang ini, kita kelompokkan menjadi hewan dengan penutup tubuh berupa cangkang dan hewan dengan penutup tubuh berupa kulit yang lembab. Yang termasuk hewan dengan penutup tubuh berupa cangkang yaitu bekicot. Nah, sedangkan hewan dengan penutup tubuh berupa kulit yang lembab yaitu cacing tanah. Setelah itu, dari hewan bertulang belakang ini, kita akan mengelompokkan mana yang termasuk hewan dengan tubuh yang ditutupi oleh rambut dan hewan dengan tubuh yang ditutupi oleh bulu. Nah, dari keempat hewan ini, yang termasuk hewan ditutupi oleh rambut, yaitu pada sapi dan harimau. Sedangkan hewan yang ditutupi oleh bulu, yaitu pada elang dan ayam. Nah, dari tadi kita kelompokkan lagi mana yang termasuk hewan pemakan daging dan mana yang termasuk hewan pemakan rumput. Untuk hewan pemakan daging yaitu harimau, sedangkan hewan pemakan rumput yaitu sapi. Nah, kemudian kita beralih ke hewan dengan tubuh ditutupi oleh bulu. Dari kedua hewan ini kita kelompokkan lagi mana yang termasuk hewan dengan paruh berbentuk pendek dan kecil dan mana yang termasuk hewan dengan paruh berbentuk runcing dan bengkok. Nah, dari kedua hewan ini yang termasuk hewan dengan paruh berbentuk pendek dan kecil yaitu pada ayam. Sedangkan hewan dengan paruh berbentuk runcing dan bengkok yaitu pada elang. Demikianlah diagram kunci dikotom. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.